Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai whistleblowing system dan gratifikasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015. Kemudian ada saya sendiri Rinis Janesi dengan NPM 1910104024. Kemudian ada Titi Iping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049. Dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai whistleblowing system. Yang pertama, pengertian dari whistleblowing system. Whistleblowing system adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang disampaikan oleh personel atau badan hukum dari internal atau eksternal kepada pemilik perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi pada lingkungan perusahaan. Whistleblowing system ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan atau fraud serta dalam rangka memperkokoh implikasi dari good corporate governance. Whistleblower atau pelapor merupakan personel atau badan hukum internal atau eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian indikasi pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan. Whistleblower ini harus mendapat perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan. Whistleblower juga perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Selain itu, whistleblower yang terbukti benar perlu mendapatkan penghargaan dari manajemen perusahaan berupa insentif sebagai motivasi bagi pihak lain untuk bertindak sebagai whistleblower. Baik, di sini saya Sheila Marlina Bahari ingin memaparkan materi mengenai tujuan dari whistleblowing system, di mana whistleblowing system ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, yaitu memberikan jaminan kerahasiaan identitas para pelapor dan penerima laporan pelanggaran. Lalu tujuan yang kedua, menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip khusus untuk menjamin kerahasiaannya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan perlindungan dan insentif untuk para pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun dari pelapor eksternal. Baik, materi yang berikutnya masih berkaitan dengan whistleblowing system, di mana kali ini saya akan memaparkan terkait sasaran dari whistleblowing system itu sendiri. Sasaran implementasi whistleblowing system yaitu antara lain yang pertama, mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif bagi para whistleblower dalam rangka untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial. Lalu yang kedua, meningkatkan citra atau image atau reputasi positif bagi perusahaan bagi para pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga, menciptakan infrastruktur beserta kebijakan yang implementatif terhadap setiap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh whistleblower. Lalu yang keempat, mencegah timbulnya potensi kerugian yang lebih besar melalui deteksi dini terhadap suatu kejadian yang merugikan bagi perusahaan. Lalu yang kelima, menerapkan sistem pengendalian internal sebagai implementasi budaya perusahaan atau corporate culture sesuai kebijakan manajemen perusahaan atau board of director atau board of commissioner. Lalu yang selanjutnya, sasaran yang berikutnya mengenai mendukung kebijakan pemerintah atau regulator ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penerapan budaya bersih sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus korupsi dan juga tindak kecurangan lainnya. Lalu tujuan yang terakhir atau sasaran yang terakhir ini yaitu untuk memberikan jaminan keamanan bagi para investor dan juga para pemegang saham atau shareholder
shareholder atas investasi yang ditanamkan di perusahaan publik tersebut. Baik, selanjutnya masih berkaitan dengan materi mengenai whistleblowing system. Di sini yang akan dibahas adalah manfaat dari whistleblowing system itu sendiri. Yang pertama, tersedianya informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Lalu manfaat yang kedua, yaitu timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Lalu manfaat yang ketiga, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat dari suatu pelanggaran yang terjadi. Lalu manfaat yang keempat, yaitu untuk mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran tersebut, baik dari segi keuangan, segi operasi, hukum, keselamatan kerja, dan dari segi reputasi. Lalu manfaat yang kelima, yaitu untuk mengurangi biaya atau cost reduction dalam menangani masalah akibat adanya terjadi pelanggaran. Lalu manfaat yang berikutnya mengenai meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan atau stakeholder, regulator, dan di mata masyarakat umum. Lalu manfaat yang terakhir yaitu memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan atau corrective action yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Anggun Prihati dengan PM 1910104060 akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai implementasi whistleblowing system. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur pelindungan bagi saksi dan korban pelapor suatu perkara pidana. Undang-undang ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan untuk menyusun suatu mekanisme whistleblowing. Pada tahun 2008, KNKG telah mengeluarkan pedoman khusus tentang sistem dan prosedur whistleblowing. Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui whistleblowing system antara lain mencakup pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik perusahaan, prinsip akuntansi yang berlaku umum, kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun tindakan kecurangan lainnya. Pada umumnya, pengungkapan adanya pelanggaran di berbagai perusahaan tersebut dilakukan secara rahasia. Pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam konteks pasar modal, ketentuan yang ada telah mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan mekanisme whistleblowing jika memilikinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain cara penyampaian laporan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan, dan hasil dari penanganan pengaduan. Materi yang selanjutnya mengenai gratifikasi. Yang pertama, pengertian gratifikasi. Berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya, regulasi tentang gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi menurut UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 1 ayat 1 terkait gratifikasi menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang kedua, gratifikasi menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE/01/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih,
Yang selanjutnya, gratifikasi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sesuai surat dari pimpinan KPK nomor B.1.3/01/13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 mengenai imbauan terkait gratifikasi yang ditunjukkan kepada pimpinan lembaga tinggi negara, kepala lembaga pemerintah, non-kementerian, gubernur atau bupati atau wali kota dan lain-lain, termasuk direksi BUMN atau BUMD agar meneruskan imbauan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Titi Devina Damayanti. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian gratifikasi. Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tanggal 21 November tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Selain itu, gratifikasi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, yang dimana pedoman perilaku atau Code of Conduct serta nilai budaya atau corporate values yang dianut dan yang berlaku di perusahaan. Yang dimana buku pedoman pengelolaan dan pengendalian gratifikasi dapat dibagikan kepada seluruh manajemen dan karyawan, direksi, dewan komisaris serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada jenis gratifikasi. Yang pertama ada gratifikasi terkait jabatan. Gratifikasi ini dapat dilaporkan kepada UPG perusahaan untuk selanjutnya oleh UPG dilaporkan kepada KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh gratifikasi ini adalah seperti gratifikasi yang diterima berupa uang. Contoh lain adalah gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak. Lalu ada gratifikasi berupa barang, uang, atau setara uang pada saat penyelenggaraan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, dan terkait dengan musibah. Diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000 per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis gratifikasi yang kedua ada gratifikasi dalam kedinasan. Dalam kedinasan, gratifikasi harus dilaporkan kepada UPG, yang dimana nantinya gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu yang mana status kepemilikannya atas gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh UPG. Selanjutnya ada gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Jenis gratifikasi yang ini seperti gratifikasi yang diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diperoleh karena prestasi akademis, dan diperoleh dari hubungan keluarga yang sedara. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tugas dan tanggung jawab UPG atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Yang pertama ada menyusun kebijakan terkait dengan gratifikasi berupa buku pedoman dan melakukan pemutakhiran buku pedoman yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, menerima laporan-laporan yang masuk terkait penerimaan gratifikasi serta pengawasan serta melakukan pengawasan atas implementasi pedoman pengendalian gratifikasi. Yang ketiga, melakukan pemilahan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK, yang dimana paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan. Yang keempat, menentukan status kepemilikan gratifikasi dalam kedinasan, yang dimana setelah ada penelitian atau review dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan. Dan yang terakhir, melaporkan kegiatan UPG kepada direksi secara periodik setiap bulan serta melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan gratifikasi berikut dengan pengendaliannya. Baik, untuk materi yang terakhir ada sanksi atas pelanggaran gratifikasi. Setiap terdapat pelanggaran atas ketentuan atau pedoman pengelolaan dan pengendalian gratifikasi dapat diproses pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, namun ternyata terbukti dan atau terduga kuat terlibat masalah suap atau korupsi, maka selain yang bersangkutan dapat diproses secara hukum dan diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah pemimpin perusahaan, misalnya direksi atau dewan komisaris BUMN, maka mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN.
Sekian pesan dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.